sosial tahulah bagaimana cara untuk sign up dalam sebuah aplikasi atau website ya. Jadi ini kebetulan tampilan di punya saya ya. Dan di sini sebenarnya bisa kita koneksikan dengan Zotero ya. Jadi kalau kalian aktif menggunakan Zotero misalnya ya, ini sebenarnya kita bisa sync ya, synchronize dengan website Research Rabbit di sini. Jadi kalau kalian lihat misalnya, ini folder-folder di Zotero saya, ini kan tidak jauh berbeda sama yang di sini. Memang sebagian tidak ada ya, di Zotero ada, tapi di Research Rabbit tidak ada. Ini karena belum saya synchronize yang terbaru. Nah, jadi kalau kita synchronize ulang, nanti ini bisa muncul apa saja yang sudah referensi yang sudah kita cari, yang kita simpan di dalam reference manager seperti Zotero ini bisa muncul di Research Rabbit. Mungkin langsung saya contohkan ya. Jadi Ananda semua nanti bisa misalnya add papernya, kita bisa misalnya bikin koleksi baru misalnya. Ini kan kosong ya, masih masih kosong ya. Untilted collection. Teman-teman bisa klik add papers ya dan taruh keyword yang ingin kamu tulis ya. Ini berkaitan sama topik penelitiannya ya atau tugasnya misalnya. Ini bisa kita tulis misalnya kita tulis reading comprehension ya. Di sini bisa kita search. Nah, nah ini akan muncul eh, banyak paper dari database online ya. Ini jadi kita bisa eh, pilih nanti. Tapi kita kelemahannya, jadi makanya saya nanti kasih 5 tips ya. Jadi biar kita bisa combine banyak banyak cara ya, tidak hanya fokus dengan cara ini saja. Karena kalau kita hanya fokus pada ini, kita nggak tahu kemudian sejauh mana ini berkualitas atau tidak. Nah, oke, coba kita ambil salah satu paper ya. Ini bisa kita klik add to collection ya. Kalau kita ada nambah, kita coba satu aja ya. Kalau setelah kita tambahkan ke koleksi, ini kita bisa melihat similar work ya. Jadi paper-paper yang mirip dengan ini ya. Sama juga nanti kita ngelihat jejaringnya ya. Di sini kan muncul satu tampilan grafis yang membantu kita ya melihat kira-kira paper mana yang menjadi yang banyak dikutip. Misalnya begini ya. Ini yang nulis tadi siapa ya? Saya lupa. Yang nulis tadi, maaf ya. Ini Josi ya, Josi, sorry. Nah, Josi ini kita bisa melihat similar work-nya ya. Dia banyak dia dikutip oleh banyak tulisan-tulisan lain ya. Jadi misalnya ini Raj Pukar ini juga mengutip Josi, Dun mengutip Josi, Wang mengutip Josi. Jadi ketika kita mengambil topik language acquisition, kita akan tahu siapa-siapa saja expert yang sudah melakukan penelitian di topik language acquisition ini ya. Jadi nanti dari sini kita bisa tarik misalnya kita download nanti tulisannya Hill ini ya. Ini eh, kita lihat lagi bisa lebih jauh di sini. Kita bisa mendalami kalau apa distingsi penelitiannya ini Hill dibanding Joshi, Welbel atau Onishi dan lain sebagainya. Nah, ini eh, trik pertama yang saya sarankan untuk Ananda sekalian ketika kita ingin mencoba menggali lebih jauh, lebih spesifik dalam satu topik tertentu. Nah, saya biasanya menggunakan ini kalau kalau saya masih meraba-raba kira-kira referensi mana yang ahli mana yang bisa saya rujuk untuk kemudian menulis paper saya. Nah, ini biasanya saya menggunakan Research Rabbit ya. Nah, selanjutnya ya, selain Research Rabbit, kita juga bisa memanfaatkan AI reading machine ya, seperti Skyspace ya. Ini atau di Bing juga sudah meluncing Copilot AI yang juga bisa membantu kita untuk membaca secara singkat ya artikel tertentu. Jadi kita nggak perlu repot untuk membaca. Ini akan dibantu oleh artificial intelligence untuk menggali.
apa isi dari artikel tersebut. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Atau saya jelasin ini dulu ya sebelum kita coba semuanya ya. Nah, yang ketiga, saya sebenarnya selain ini Research Rabbit ada lagi namanya Publish and Perish. Cuman kalau Publish and Perish ini bentuknya adalah aplikasi dan kayaknya saya mau simulasikannya agak ribet kalau di sini karena itu butuh butuh effort yang lebih ya kalau di publish and perish dan saya rasa tidak cukup untuk hanya waktu dalam satu malam ini ya. Jadi yang saya sampaikan yang mungkin feasible untuk dijelaskan dalam pertemuan kali ini. Nah, yang kedua kita bisa memanfaatkan AI reading machine ya, seperti Skyspace atau Bing ya. Kemudian trik saya yang ketiga biasanya dalam menulis academic writing dan mencari referensi-referensi yang berkualitas, saya biasa untuk browsing di beberapa academic online database. Nah, contohnya yang paling common bagi kita adalah Google Scholar misalnya. Ini pasti semuanya sudah mengenal ini ya. Kemudian ada academia.edu, ResearchGate, Elsevier, ini publisher kalau Elsevier, GStore, Genlibrus, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya academic online database ini sangat sangat banyak ya yang mendevelop ya. Tinggal kemudian eh, kita menggunakan yang mana ya. Semua memiliki kelebihan kekurangan. Misalnya kalau Google Scholar ini dia database-nya sangat banyak, tetapi kita sulit untuk kemudian memfilter mana kira-kira paper yang ini bagus atau tidak ya. Sama juga akademia, sama ResearchGate ya. Kalau saya sebenarnya secara pribadi menyarankan menggunakan Elsevier misalnya, GStore atau publisher-publisher yang kira-kira memang bereputasi. Nah, ada Springer, ada Sage dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa langsung search di database mereka. Kelemahannya kita kurang wide range dalam dalam menggali karena tentu mereka hanya merepositori database yang memang mereka publish ya. Nah, tetapi biasanya kalau yang diterbitkan oleh publisher terkenal ini itu punya kualitas paper yang bagus ya. Nah, yang keempat, determining the quality of the paper. Jadi, yang saya biasa lakukan juga dalam academic writing dan mencari referensi ilmiah, saya juga tidak kemudian apa bahasanya ya. eh, saya skeptis dulu ya. Saya mesti punya stand saya, pendirian saya mesti skeptis dengan setiap informasi yang saya dapatkan ya. Apalagi kalau kalian hanya eh, fokus pada satu mesin pencari, misalnya hanya pada Google Scholar. Google Scholar ini kan mensitasi semua artikel ya. Jadi artikel Sinta 1 2 aja atau Sinta 5 6 juga masuk dalam dalam apa namanya eh, database Google Scholar. Nah, di sini sebenarnya butuh jam terbang sih kalau yang di poin keempat, mengetahui apakah eh, paper ini punya kualitas atau tidak ya. Dan selain jam terbang, sebenarnya kita juga bisa melihatnya dari grade eh, akreditasinya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya di dunia akademik itu ada indeksasi namanya. Indeksasi ini dia mengkategorikan kualitas-kualitas jurnal dalam kelompok-kelompok tertentu. Contohnya kalau di jurnal nasional kita itu punya kategori dari 1 sampai 6. Sebutannya Sinta 1 sampai Sinta 6. Kenapa Sinta? Karena nama database-nya adalah Sinta ya. Kalau di internasional itu ada dua eh, mesin indeksasi yang diakui oleh kalangan akademisi. Yang pertama namanya Scopus, yang kedua ada Web of Science ya. Kita bisa menggunakan kalau kita memahami tipologi jurnal ya eh, mana yang ini bagus atau tidak. Sebenarnya kita juga bisa memfilter sumber-sumber berkualitas atau tidak melalui indeksasi ini ya. Biasanya kalau saya nulis ya, itu saya menghindari mensitasi tulisan-tulisan yang berasal dari Sinta 3 4 5 6 ya. Meskipun tidak ada jaminan juga bahwa Sinta Sinta 2 ya itu bagus semua atau kemudian Sinta Sinta 3 4 5 6 ini jelek ya. Atau juga di jurnal internasional juga
belum tentu dia Scopus dia dia adalah jurnal yang bagus. Banyak juga jurnal-jurnal Scopus yang ternyata melakukan publikasi data ya, melakukan fraud dengan eh, disebut dalam dunia ilmiah sebagai jurnal predator ya. Oke, yang kelima yang saya sarankan agar ini juga membuat tulisan-tulisan kita menulis ilmiah ini sangat mudah, yaitu menggunakan reference manager ya. Contohnya saya aktif sekarang menggunakan Zotero. Karena Zotero ini lebih fleksibel dia. Kita juga bisa combine dengan beberapa aplikasi ya. Contohnya tadi ya, saya mencontohkan kita bisa combine dengan Research Rabbit ya. Bisa kita combine dengan itu. Dan bisa juga dengan Publish and Perish. Lebih enak lagi malahan kalau kita menggunakan Publish and Perish. Cuman kebetulan ini agak sedikit rumit ya kalau dijelasin di sini. Nah, jadi intinya saya saranin pada adik-adik semua, kita bisa memanfaatkan 5 trik ini. Ini based on my experience ya. Saya menggunakan Research Assistant website untuk menggali topik lebih dalam. Kalau saya tidak mengetahui kira-kira siapa expert yang banyak orang rujuk untuk me- orang rujuk untuk eh, menelaah topik tersebut, saya gunakan Research Assistant website ini. Nah, kemudian kalau kita malas ya, kalau kita malas untuk membaca, kita sebenarnya bisa menggunakan AI Reading Machine ya. Kemudian ketiga, surfing in academic online database, 4 dan 5 dan seterusnya. Mungkin saya juga agak lebih konkret ya. Kita akan contohkan yang poin kedua ya, harnessing AI reading machine ya. Jadi kebetulan di laptop saya ini ya, di browsernya sudah saya tambah extension ya. Ini extension dari Skyspace ya. Jadi misalnya ini contoh, saya ambil sebuah artikel, artikel yang bisa langsung diakses ya. Contohnya ya, kita cari sebuah artikel misalnya language acquisition. Nah, di sini ada. Nah, kita coba satu ya. Ini tulisannya Du Plessis tahun 1986. Bisa kita download ya. Ini sebenarnya kenapa saya bisa download di sini karena saya gunakan akses gratis dari UIN Syarif Hidayatullah ya. Ini kalau kalian semua mencoba di Gstore seperti ini, saya yakin tidak bisa ya. Karena kebetulan kampus kita tidak subscribe dengan Gstore ini. Kalau kalau kita mau subscribe ini biasanya bayar annual fee itu biasanya sekitar miliaran rupiah ya. Jadi untuk bisa mengakses jurnal-jurnal di Gstore, di Elsevier ini berbayar ya. Kebetulan karena saya dapat akses gratis, jadi saya bisa download. Ini untuk kita simulasikan saja ya. Accept and download. Nah, saya akan simulasikan dulu penggunaan Copilot AI Reading Machine yang bisa membantu kita untuk secara mudah untuk menggali informasi dari jurnal ini. Nah, di sini karena di browser saya sudah ada extension Skyspace, jadi saya tinggal tinggal klik saja di sini ya. Tapi nanti saya akan coba, saya akan ajarkan bagaimana membuat extension ini di browser kita masing-masing. Nah, di sini kita bisa bertanya dengan AI ini. Ya, misalnya kita malas baca ya, kita ingin mengetahui kontribusi artikel ini apa ya, kita tinggal klik di sini. Ya, what are the contribution of this paper? Ini kita kan udah ada frequently asked questionnya yang bisa kita pilih. Nah, ini kita langsung dapat summary dari AI ini ya. The paper explores the autobiographies written under German bombing, focusing on the works of HDN. Nah, intinya kan dia akan kemudian mengenerate apa saja kontribusi dari paper ini. Nah, coba kita bertanya yang lain lagi. Coba kita lihat. Summarize introduction of this paper. Nah, nah
summarize. Nah, introduction-nya dia akan jelasin. It discuss the desire to transcend societal judgment and the power of maternal eros in this work. Nah, kita akan coba lagi yang lain. Contohnya, conclusion of from the paper. Apa konklusinya? Apa kesimpulannya? Karena kita nggak mau scroll ke bawah atau nggak mau membaca ya. Nah, ini langsung muncul ya. The paper ini apa ya? Oh, sama semua ya. Nah, ini AI-nya kayaknya kurang apa ya? Mestinya high quality ya biar bagus ya. Nah, kebetulan ini yang nggak berbayar jadi nggak apa ya. Kalau kita ingin pertanyaannya lebih analisis, kita bisa klik di sini. Brainstorm question. Ini pertanyaannya bakal bakal lebih analitis mendalam ya. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa menggali lebih jauh konten dari eh, paper ini tanpa kemudian eh, apa namanya membacanya misalnya. Ya. In what ways the work influence the essay genre? Nah, coba kita klik di sini ya. The paper explore autobiography written. Oke. Oke. Intinya intinya kita di sini bisa sorry. Siapa itu? Oke. Ya, intinya begitu ya, Nanda. Sebenarnya tidak hanya kemudian kita bisa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini, kita bisa juga tulis sendiri misalnya. Can you explain to me what the purpose of this paper? Nah, AI akan menjawab langsung ya. Nah, ini purpose of the paper nah, is to explore and analyze the autobiographical works written under German bombing. Nah, intinya dengan menggunakan AI ini kita bisa secara mudah menggali konten dari artikel ini tanpa kemudian membaca sampai 33 halaman ya. It what I usually do when I want to walk faster and meet my deadline for the assignment. Oke. Itu contohnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita me, apa namanya menginstal Copilot tadi dalam laptop atau browser kita ya bisa kita coba Sky Space ya. Kemudian Anda tinggal tinggal klik saja ya. Di sini bisa yang ini sama, ini akan nanti terkoneksi ke sini. Sama aja sebenarnya ya. Nah, kebetulan karena saya udah punya akun, jadi eh, saya nggak perlu sign up lagi. Nah, ketika saya klik langsung masuk ke akun saya ya. Nah, caranya kalau ingin menambahkan extension ya di browser kalian sehingga kalian nggak perlu buka Skyspace-nya. Nanti setelah sign up dalam situsnya Skyspace, kalian tinggal klik di sini add Skyspace to Chrome. Nah, nanti tinggal ikuti aja step by step-nya. Kalau nih, ini karena sudah saya install ya. Jadi nanti kalau kalau kalian belum punya di sini tulisannya install Skyspace. Nanti akan terintegrasi dalam browser kalian. Apakah itu Chrome ya? Kalau nggak salah di Mozilla juga bisa ya. Nah, setelah kalau sudah diinstal nanti insya Allah sudah bisa menggunakan AI reading machine ini. Dan for your information di sini juga sebenarnya kita bisa mencari langsung di sini. Nah, contohnya begini. Saya akan contohkan reading comprehension misalnya. What is reading comprehension? Nah, dengan di sini kita langsung ketemu paper-paper yang itu mendefine atau di dalamnya ada kutipan-kutipan mengenai reading comprehension. Nah, contohnya di sini ya. Reading comprehension is the process of constructing and extracting meaning from the text through interaction and engagement. Kan kita menjadi lebih mudah kemudian untuk mendapatkan informasi mengenai eh, konsep dari reading comprehension sendiri. Nah, ini pendapatnya Catherine A. Snow ya. Sebenarnya kalau ini sudah loading akan muncul banyak sekali definition dari reading comprehension-nya dari berbagai berbagai apa namanya berbagai artikel. Nah, dalam artikel ini misalnya reading comprehension includes a processor optimized display and selection tool to enhance
reading comprehension. Nah, jadi kan kita kalau ketika menulis misalnya ingin menggali lebih jauh mengenai reading comprehension, kita bisa punya mengelaborasi konsep ini dari berbagai sumber. Jadi saya sebenarnya strongly suggest you to avoid using Indonesian uh, reference. Karena mostly ya kita nggak tahu siapa yang nulis di kalau kita pakai keywordnya Indonesia itu bisa saja mahasiswa S2 ya yang punya kewajiban untuk publikasi sehingga dia akan publikasi ya yang sebenarnya dia nggak terlalu expert dan dia pun tidak mengutip sumber dari expert. Mungkin dia pakai secondary source mungkin untuk menulis papernya ya. Di sini kan kita bisa lihat ini macam-macam pengertian reading comprehension from uh, various artikel. Nah, ini bisa kalian manfaatkan ya. Jadi saya menyarankan juga Skyspace ini selain menggunakan AI-nya tadi untuk menggali konten dalam sebuah artikel, juga kalian bisa gunakan websitenya ini untuk kemudian secara mudah menemukan referensi terhadap sebuah konsep ya. Nah, next ya, surfing in academic online database. Nah, ini bisa mungkin saya contohkan Google Scholar nanti sama Genlibris lah. Ya, pertama kita coba Google Scholar. Ya. Nah, di awal tadi saya sudah sebutin bahwa Google Scholar ini punya limitation, terutama karena dia meng-crawling data dari semua semua jurnal yang itu nggak tahu apakah berkualitas atau tidak ya, sehingga kita sulit untuk menentukan apakah ini uh, jurnal berkualitas ya, apa namanya artikel berkualitas atau tidak. Nah, ini kita coba pakai uh, keyword tertentu, misalnya kita masih ke reading comprehension tadi, mungkin lebih 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 detail ke strateginya ya. Nah, saran saya sebenarnya kelebihan dari Google Scholar ini ya, kita bisa kemudian memfilter artikel. Kalau kita menulis itu kan sebenarnya butuh kebaruan. Jadi biasanya dalam dunia akademik itu paper-paper yang outdate itu jangan jangan terlalu banyak porsinya dalam tulisan akademik ya, mestinya menggunakan 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau di Google Scholar ini kita kemudian bisa men-set kira-kira 5 tahun terakhir itu 2013 mulai 2019 lah. Ini kita bakal punya update mana paper yang uh, latest edition yang baru keluar dalam 5 tahun terakhir. Nah, bukan berarti banyak disitasi artikelnya bagus, tapi bisa jadi juga kalau banyak dikutip itu juga bagus. Nah, dan kita juga bisa melalui Google Scholar ini bisa mendalami lebih jauh ya. Misalnya ini kan punya 116 kutipan. Ya, kalau kita klik ini bakal terlihat tulisan-tulisan mana saja yang kemudian pernah mengutip tulisan ini. Nah, yang jadi kita bisa lebih 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 dalam menggali paper-paper yang punya koneksi dengan uh, artikel tersebut. Nah, jadi kelebihannya kalau di Google Scholar ini menurut saya ini ya. Meskipun kalau kita lebih jauh ini kan dilihat ini. Studies in English Language Journal usk.ac.id ini kan dari Indonesia. Belum tentu yang nulis Deliania memang seorang expert di bidang TESOL atau IEFL mungkin ya. Uh, jadi kelemahannya itu ya. Makanya sebenarnya kalau bisa dibaca lagi. Karena kalau dengan kita membaca kita bisa melihat mana tulisan yang memang bagus atau yang biasa saja ya. Nah, ini Google Scholar. Nah, selanjutnya eh, saran saya ada buku gratis ya. Kita bisa cari-cari buku gratis melalui Genlibris ya. Baik, sebelumnya izin Nah, Bang Bang tolong itu suaranya Roza. oke. Nah, ini Genlibris ini di create sama orang Rusia ya, orang Rusia sehingga orang Rusia ini kan beda sama orang kapitalis ya, yang pengen
apa namanya kapitalisasi semuanya ya. Kalau anak Rusia kan dia lebih terbuka ya gitu. Nah, di sini kita bisa download banyak buku-buku gratis ya, yang mestinya kalau kita mencari secara apa namanya normal itu berbayar ya. Contohnya begini, kalian misalnya dalam bahasa Inggris itu kan suka sama, kalau grammar itu kalau saya biasa belajar pakai Betty, Scrumpet, Azar ya. Saya belajar grammar dulu sama buku ini ya. Nah, kalian kalau beli di perpus kan susah ya. Di perpus. Beli di Gramedia kan mahal ya. Tapi kalau dengan ini, dengan website ini kalian sebenarnya bisa download ini dengan gratis. Nah, contohnya nih, Fundamental of English Grammar ya. Ini tinggal di-download saja di sini. Nah, LibGen ya. Nah, ini tekan Get nanti akan terdownload dengan otomatis. Ya, eh ini pop up apa ya namanya tuh, scam atau apa ya. Intinya eh, intinya bisa menggunakan ini. Ya, tinggal nanti kalian klik ini, kemudian get booknya with free of charge. Jadi kalian nggak perlu bayar, nggak perlu beli. Nah, bahkan buku-buku Indonesia yang berkualitas juga bisa kita search di sini. Ya, terutama yang memang ditulis oleh ahli yang direkognisi oleh dunia internasional. Nah, apalagi? Jadi tadi saya udah jelasin Google Scholar sama Genlibris ya. Kalau Gstore, Elsevier ini adalah publisher terkemuka ya. Bagus juga kalau kalian kalian bisa ambil dari Elsevier. Nih saya akan contohkan Elsevier. Nah, sebenarnya ada satu trik. Ini kebetulan karena browser saya masih terkoneksi, saya akan coba pakai browser yang tidak bisa download secara gratis ya. Ini untuk mensimulasikan kepada kalian ya. Kita coba Elsevier atau Springer aja ya. Springer. Kita tulis reading comprehension ya. Nah, ini kan mesti berbayar. Berbayar 29,95 euro. Nggak mungkin kita bayar ini kan. 29,95 euro ini sekitar berapa tuh? Kali 20.000 ya. Nah, caranya sebenarnya ada trik untuk mensiasati ini ya. Ini akan saya kasih tahu triknya ya. Jadi setiap jurnal itu punya yang namanya eh, ini DOI, Doi. Directory of Online, saya lupa kepanjangannya apa ya. Nah, jadi doi ini bisa kita copy paste ya, kita copy ya. Kemudian kita masuk lagi ke situs buatannya orang Rusia lagi ya. Ya. Namanya Sky Hub ya. Nah, knowledge must be free. Ini slogan dari Sky Hub. Ya, ini visit anyway. Ini karena dia tergolong malware kata di dalam eh, jadi oke langsung aja. Jadi di copy aja DOI-nya ya. Kalau kita nggak mau berbayar ya, kemudian paste di sini ya. Klik open ya. Kita langsung dapat bukunya tanpa perlu membayar 29 euro ya, get ya. Keren. Ya. Ini ke download pula nih kalau saya klik get ya. Jadi intinya kalian bisa juga manfaatin Sky Hub tadi ya, Sky Hub. Nah, ini bisa dipakai ini ya. Atau sebenarnya juga buku ini, buku ini bisa kalian cari di situs Genlibrus tadi. Mungkin coba saya simulasikan dulu ya. Nah, pakai situs ini juga kalian bisa download buku ini secara gratis. Search. Wah, nggak bisa. Jadi memang saya selalu mengkombinasikannya. Ketika yang ini nggak bisa, saya akan coba pakai alternatif lain. Kalau Genlibrus tidak bisa, saya pakai Skyhub. Intinya, kalau saya butuh artikel tersebut, saya akan gunakan berbagai cara untuk mendapatkannya dengan gratis. Ya, Ya Pak, keren. oke. Next, mungkin determining the quality of the journal ini sebenarnya saya sudah jelasin ya. Mungkin saya akan perlihatkan ya. Eh,
kita melihatnya bisa melalui grade-nya. Misalnya di Indonesia itu punya Sinta ya. Nah, Sinta ini bisa kita klik jurnal, kita bisa memfilter jurnal-jurnal mana saja yang dia tergolong jurnal yang mungkin bagus di Indonesia. Nah, kita bisa filter di sini ya. Nah, di sini kalian pilih aja nanti jurnalnya, misalnya kalau English ini ada nggak di sini? Ini sebenarnya saya jarang jarang memakai pola seperti ini ya. Saya pribadi jarang pakai pola seperti ini. Saya lebih pada Google Scholar, Genlibris atau Skyhub tadi ya. Nah, ini kan lebih lebih ribet sebenarnya kalau menggunakan pola seperti ini ya. Atau Coba misalnya ILT in Focus tuh, Pak. mana Bu? ILT in Focus. ILTN Focus. Di hijau itu kan ada yang nomor 2 bawah itu. Enggak deh. Hijau. Ini Bu ya? Enggak. Enggak, yang di top journal sini saya baca ada ILTN Focus itu. Oh, top journal ya 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 ya. ILTN Focus. Hmm, Nah, ini kita bisa lihat ya. kan Dia itu tergolong pelajaran. top jurnal. Oh, tapi nggak bisa diklik di sini, Bu. Oh, ya udah. Kita bisa Cari di kiri ya. search saja jurnalnya langsung ya. ILTN Fokus. Nggak muncul juga ya. Ke, Nggak muncul ya. Intinya begini, saya mensimulasikan ini hanya hmm, untuk mengasih tahu kalian bahwa di Indonesia ini yang kira-kira kualitasnya terjaga ini di Sinta 1 dan Sinta 2 ya. Atau kemudian seperti yang ini, kita bisa International Reputed Journal. Nah, ini contohnya kita bisa lihat di Mago JR misalnya. Ini punyanya Scopus di Elsevier. Ini kita bisa search di sini. Misalnya kalian pengen cari jurnal mengenai ILT misalnya. Nah, ini banyak sekali ya jurnal-jurnal yang fokus pada ILT. ILT. Saya ILT ini sendiri nggak tahu ya apa ILT dia. English Language English Teaching. Language Teaching ya, saya nggak Hmm, tahu ya. Saya tanya TESOL gitu ya. Ini di sini kita bisa oke. lihat eh, homepage-nya ya. Kita bisa klik di sini. Kalau kalau yang sudah di Scopus ini biasanya ya, normally ini sudah memang bagus ya. Nah, ini kita bisa bisa download langsung di sini atau kita search saja yang lebih spesifik, misalnya topik yang ingin kita ambil. Nah, kelemahannya kita gunakan pola ini, tentu jalur kita semakin panjang ya untuk mencari artikel-artikel yang berkualitas. Ya, kelemahannya ini, tapi eh, kita tentu bisa mengakses ya, memang memang terjaga kualitasnya, karena untuk bisa menerbitkan tulisan di Scopus ya, ini prosesnya panjang. Ya. Nah, ini kan banyak sekali nih yang berkaitan sama reading comprehension. Nah, kalau berbayar, kalau berbayar ini kita coba berbayar nggak ya? Oh, ini biasanya berbayar nih kalau mesti get access ini ya. Kita pakai aja yang tadi, pola saya tadi. Copy aja DOI-nya ya. Kemudian paste, open. Blink. Kita mendapatkan artikelnya tanpa perlu berbayar ya. Kalau ini kalau normally berapa ya? Kalau bisa, kalau kita pengen download di sini ya. Ini biasanya mesti subscribe atau kemudian membayar, ini sekitar ini ya. 36 euro ya. $6. Oh, 32 pounds ya. Jadi pounds. ya, jadi Skyhub ini sangat membantu ya untuk mensiasati dunia Western yang sangat kapitalis ini ya. Oke, next. Kemudian terakhir apa lagi? Using reference manager. Nah, ini yang sangat I strongly suggest you to use Zotero ya. Ini kalian nanti bagaimana cara menggunakannya, Pak? Pasti kalian bisa cari tutorial sendiri sih. Nanti di YouTube ya, kalian bisa bisa menggunakan Zotero. Saya mungkin contohkan beberapa teknik untuk mensitasi dengan mudah ya. Nah, contohnya kita pakai Scholar tadi, Google Scholar ya. Nah, kalau kita pengen mudah mensitasi, tidak perlu kita download lagi. Misalnya kita pengen mensitasi tulisannya Pearson in the instruction of reading comprehension misalnya. Kita bisa mensitasinya dengan mudah dengan mengklik cite ya.
kemudian kita pilih EndNote ya. Nah, EndNote atau BibTeX ini juga bisa. Nanti kita akan download di apa namanya, terdownload di laptop kita ya. Dan kita bisa import dari sini ya. Bisa import ke contohnya saya masukkan ke mana ya? Yang masih sedikit. Nah, di sini ya. Riau di Deforestation ini bisa saya contohkan ke sini. Nah, ini bisa kemudian kita import BibTeX list. Nah, ini kan tadi saya download apa ya? EndNote ya, salah ya. Ini tadi. Ya, bisa kita next. Kita pilih ini Scholar yang tadi ini kan barusan saya download, open ya. Next. Dia akan secara otomatis muncul di dalam database reference manager kita. Nah, kan kalau udah ada di sini kan mudah nanti mau menulis. Ini tulisannya Pearson. Saya akan simulasikan cara penggunaan eh, reference manager. Ya, saya contohkan di sini. Ya. Atau di salah satu artikel saya lah, biar nampak kayak tulisan ilmiah ya. Nah, ini misalnya saya pengen mengutip tulisan yang tadi di sini misalnya ya. Kalau kita sudah download tadi RIS-nya atau BibTeX-nya atau EndNote-nya tadi, kita tinggal klik. Tapi harus terinstall dulu ya Zotero-nya. Zotero, add or edit citation, ya. Ini kita bisa milih formatnya. Kalian mau pakai format apa? Biasanya kan di skripsi kita pakai APA. APA ya, 7 edition ya. Nah, ini kita tulis saja Pearson. Nah, akan muncul the instruction of reading comprehension. Nah, tinggal enter dia muncul di sini. Kan kita nggak perlu repot-repot nulis satu-satu Pearson dan Gallagher ya, tahun berapa ya. Dan nanti memudahkan kita membuat bibliografinya. Nanti di akhir ini ya, ini artikel saya belum jadi ya. Tinggal kalian klik add or edit bibliografi. Muncul dengan otomatis daftar pustakanya atau bibliografinya ya. Nah, ini kemudahan yang diberikan dengan menggunakan teknologi AI sama reference manager. Jadi kalau kalian mengkombinasikan kelima-limanya ini ya, ini karena saya biasa nulis itu gak lama, paling 2-3 hari paper saya selesai ya. Laporan penelitian saya kalau saya fokus kurang dari 1 minggu saya bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena memang pertama saya menggunakan trik-trik ini, memanfaatkan semua resources yang ada ya, dan juga faktor jam terbang juga. Jadi jam terbang memang makes difference untuk kita menyelesaikan tugas atau paper ilmiah dengan cepat ya. Jadi karena itu uh, there is no machine that can match the precision of the human senses. Kalau kalian cuma menggunakan satu tool saja, contohnya tadi cuma menggunakan AI-nya aja, itu nggak susah juga kemudian untuk bisa selesai cepat atau selesai dengan baik ya. Tapi kalau kalau yang bisa yang tidak bisa dilakukan oleh mesin adalah ya sense-nya itu dia nggak bisa belum bisa ya, mungkin suatu saat mungkin bisa atau enggak saya nggak tahu ya. Combining tadi ya, apa saja resources itu bisa kita kita kombinasikan di sana ya. Dan terakhir mungkin saran dari saya, karena it's matter of like hour ya, apa istilahnya. Ini masalah jam terbang ya. Jadi kalau kalian semakin terbiasa menulis ya, ini akan sangat mudah. Karena itu saya juga kalau ngasih tugas ke mahasiswa itu lebih lebih banyak yang bentuknya paper ya, menulis dan sebagainya. Dan saya gunakan Turnitin ya. Bahkan Turnitin kan sekarang punya detektor AI. Jadi kalau kalian gunakan ChatGPT dan lain sebagainya, ya, AI lainnya itu bisa kedetek dalam Turnitin. Ya, kalian bisa tanya aja mahasiswa saya di Tadris IPS. Kalau saya men-assess itu pasti saya gunain Turnitin untuk mencek plagiarismnya sama eh, kemungkinan apakah dia menggunakan AI atau tidak. Mungkin itu Ibu Melinda Rosa. Mohon maaf kalau I cannot share and have many limitation on my presentation. I apologize to all of you. Okay.
Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Pak Atko. Okay, it's time to you to ask something to Pak Atko. Mumpung Pak Atko belum berangkat. Coba ditanya bagaimana, apa yang tidak paham tadi, atau yang kalian butuhkan apa sekarang. Coba ditanya. Silakan. Oh, Karena nanti ini saya tuh ya, gimana Pak? di record nih, Bu? Enggak. Si Canti nge-record itu. Oh, record ya. Oke. Bu Canti di Oke. record sama Bu Canti. Oke, silakan. Sebab tugas mereka Pak sampai akhir semester ini 100 artikel bagi saya. Dan yang sudah mereka temukan itu artikel-artikelnya pasti kayak skripsi dari mana. Oke. Dan isinya tuh nggak jelas gitu loh. Saya juga bingung. Terus mencari apa kok nggak ketemu aja gitu masalahnya. Aduh, saya gimana? Mungkin saya bisa simulasikan yang Hmm. terakhir ya, Bu. Yang Ah, sangat ya. sangat Ya. simpel, Bu. Ah, Menggunakan coba apa? publish and perish ya. Ah, ya itu coba. Oke, coba saya share screen lagi ya. Oke, publish and perish ini bentuknya aplikasi, jadi kalian mesti download dan Oh, install di laptop ya. Nah, ini kalau mau yang mudah, Ibu butuh ribuan atau ratusan dalam dalam waktu singkat bisa. Oh, ini minta diupdate, Bu. hmm. Bentar ya, ini tadi update pula nih. Nggak 100 itu satu semester ini loh Pak. Cuman bagi mereka yang Nah, nggak nyicil udah di akhir semester nyaho itu nanti. iya, iya, iya. Artikel yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Maaf ya, ini ternyata butuh Publish, di-update dulu. Oke, ini kan? publish and perish ya. Publish Kalau and kita menggunakan ini, kita harus kombinasikan dengan Zotero. Nah, jadi kok keluar dia? Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa sumber database online yang mereka gunakan. Nah, terutama ada Scopus, Crossref, Web of Science ya. Nah, saya Mhm. tidak menyarankan Google Scholar karena biasanya Google Scholar kan semua artikel masuk di sana. Masuk Nah, saya ya. saranin kalian pakai aja yang Scopus misalnya. Tinggal kalian klik Scopus, misalnya tulis keywordnya di sini. Keywordnya misalnya yang Reading tadi comprehension. reading comprehension. Ya, search. Nah, ini dia akan mencari artikel yang dari Scopus yang dia punya keyword adalah reading comprehension. Berapa banyak yang kita temukan di sini. Ya, ya ternyata ini ada maksimumnya 200 result ya. Berarti Oh, langsung ketemu hanya 200 dulu ya. Kalau kita lebih spesifikkan ini bakal lebih mengerucut ya kalau kita iya. tahu keyword apa yang ingin kita pakai. Nah, dari sini kalau kita udah dapat, Hmm. nanti kita tinggal klik kanan di sini. Nah, ini kan banyak sekali nih. Comprehension, skill, inference, making ability, and their relation to knowledge misalnya. Tinggal klik kanan di sini, export to archive ya. Sebentar, saya agak lupa nih. Oh, save the result. Nah, save the result ya. Save to result as bibtext bisa, endnote bisa, RIS bisa. Terserah mau yang mana. IPA Result nggak as bisa ya? bibtext. Gimana, Bu? Apa IPA? Oh, ini bukan format pengutipan Oh, belum, Bu. bukan. Ini masih masih Bukan. format database indeksasi, Bu. Oke. Coba kita pakai bibtext dulu. Bibtext. Ini kalian tinggal masukkan ke folder mana kali. Contoh masukin ke di sini misalnya. Nah, setelah kita download dan taruh di folder tertentu, tinggal kita import nanti dari sini ya. Maaf, tinggal kita import di sini ya. Importnya di mana ya? Oh, maaf, salah di sini. Importnya di sini Import. kan. Karena saya Udah lupa-lupa lama ingat. ya. Jadi biasanya tidak saya ingat. Saya cuma memahami aja cara kerjanya ya. Eh, My paper. Nah, ini bisa kita klik open. Next. Maka 200 artikel yang kita cari menggunakan publish and perish tadi langsung muncul dalam Oh, eh, reference manager kita.
Nah, ini Oke. kan langsung muncul nih. Kalau 100 itu bagi saya mudah itu. Kalau saya Kire. nggak perlu 100 semester, Bu. Satu hari Wah, selesai. 1 hari selesai. Bukan Satu hari nyimpennya selesai. aja, tapi mereka harus Iya. menjelaskan apa masing-masing artikel itu. Jadi udah membaca. Nah, nah, tinggal problem kita kan membaca. Makanya nanti Bacanya. membaca sama mendownloadnya, Bu. Jadi, nah maka itu nanti kita kombinasikan sama ya, kayak Skyhub tadi, pakai Genly Plus tadi, pakai apa lagi tadi? Pakai AI Rabbit, untuk iya. reading, Copilot tadi. Jadi, ini ada sekitar berapa ini? Ada 200 item. Jadi, ada 200 tulisan yang ini punya keyword reading comprehension. Reading comprehension. Nah, ini Ananda sekalian bisa manfaatkan Publish and Perish ini aplikasinya ya. Cari aja di YouTube bagaimana tutorial menggunakan Ya, Publish ya. and Perish ya. Pasti ada itu. Oke. Oke. Questions? Ini pada tidur atau pada gimana ini? Nggak ada yang buka kamera. Coba buka kameranya. Saya ngambil absen sekalian dan Anda bertanya sekalian. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Yang masih kosong itu Google Classroom-nya. Silakan ditanya. Excuse me, I want to ask something, Miss Answer. Oke, silakan. Siapa itu? My name is Andika Putri Andari. Oke. I'm from 5 TBIA. So, thank you very much for your presentation, sir. After saying your explanation, I'm still curious about what a good article actually looks like. So, can you give me one example that Good article. menunjukkan good article? Oke. Boleh pakai bahasa Indonesia loh, boleh. Thank you, sir. Okay, thank you, Ardike. I will show you one of examples about a good article. Yeah. So I suggest you use some reputable publisher like GStorm. Yeah. Maybe we will start with reading comprehension. Yeah. And what a quality paper looks like. Yeah. Like this. Okay. Download. Sorry, you haven't share screen. Oh, sorry. Belum di-share sini. Sorry. Iya, maaf ya. Ini contohnya saya download dari Gstore ya. Ini ada apa namanya? Artikel Variability in Reading Comprehension. Ini sebenarnya book chapter ya. Jadi kita lihat sih apakah tulisannya ini berkualitas atau tidak ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi determine apakah ini berkualitas atau tidak, saya mesti lihat dulu ke dalam tulisannya, saya baca ya. Nah, kalau dia elaborasi atau kemudian eksplanasi dalam tulisannya itu terlalu dangkal, misalnya ini kalau saya lihat ini secara skimming aja ya, ini lumayan apa ya, idenya lumayan rigid di sini. Nah, misalnya dia jelasin benar variability in readers ya. Ini kita lihat kayaknya dalam sih penjelasan dari dia ini ya. Kemudian ada faktor socio-cultural influence ya. According to Gay and awareness of bla 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 bla. Ini Freire or ideology. Nah, kalau menurut saya ini lumayan bagus ya karena dia me- apa namanya mengcombine informasi dan teori yang ditulisnya menurut saya lumayan dalam. Coba kita lihat artikel-artikel yang menurut saya masih eh, under standar ya. Coba kita cari di Google Scholar misalnya. Mengenai reading comprehension. Contoh kita
Kalau biasanya dikutip banyak ini, biasanya ya itu lumayan bagus biasanya. Ya. Kutipan ya, kita lihat. Tapi kadang kutipan ini nggak menjamin juga, Bu. Ya, kadang ya. Dipaksa mahasiswanya ngutip gitu kan ya. Iya. Ya, dipaksanya masih saya ngutip. Jadi banyak kutipan yang punya Ya, artikel. ini enggak. Nah ini, Jurnal Penelitian Pendidikan seperti EFL Teacher Studies. Coba kita download dulu ya. Bukan berarti yang penulisnya Indonesia nanti semuanya jelek ya. Saya tidak Enggak. mengeneralisasi seperti itu ya. Coba kita lihat dulu ini apakah bagus atau tidak ya. Sorry ini agak lama. Kita coba yang lain aja ya. Yang mana yang bisa aja. Yang tadi kayaknya ya ini. Coba kita lihat. Nah itu. Ini ditulis di Proceeding Scopus ini. IOP ini biasanya Scopus ya. Nah, kalau dilihat ini, kalau saya pribadi berpendapat ini artikelnya merupakan hasil penelitian ya, hasil penelitian. Suhardi Weke itu orang Papua itu. Nah, kalau yang seperti ini ya, eh, secara sepintas saya skimming melihat kayaknya, kayaknya masih perlu diupgrade sih. Menurut saya masih perlu diupgrade dan ini coba kita lihat resultnya dulu atau ada nggak discussionnya? Cycle to Nah, di discussion ini menurut saya kan kita kalau nulis academic writing itu tentu beda result sama discussion. Dalam discussion ini, tapi ini proceeding ya. Kalau proceeding masih wajar aja Proceeding sih. ngajar ya. Tidak kalau dia tidak mengelaborasi idenya dengan teori tertentu atau dengan penelitian yang lain, masih wajar sih ini kalau tidak tidak ada yang dia elaborasi dengan dia mengutip sesuatu atau membandingkan hasil penelitian dia sama penelitian orang karena gunanya proceeding ini kan hanya menginformasikan hasil penelitian dia ya. Susah juga cari yang jelek ya. Karena mahasiswa kebanyakan dapat skripsinya misalnya dari UIN mana Ah, itu. oh gitu Bu Yang ya. Coba kita begitu. pakai Jadi, yang punya reality aja lah Bu. coba. Nah, real nggak Nah, jelas. Coba ya kita coba ya. reality aja lah. Coba. Oke, Hmm. ini tulisan mahasiswa ini. Iya, pembimbingnya Bu Pak Deli dan Bu Elis. Kalau saya pribadi melihat tulisan ini masih 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 di bawah standar ya. Dan mestinya di sini di introduction misalnya kita mesti melihat apa landasan filosofis, apa namanya empirisnya ya kenyataan di lapangannya mengenai ini eh, English. Bahkan Textbook. ini sebenarnya penelitiannya kalau untuk dibawa ke apa namanya ke dunia diskursus akademik kurang kurang menjual ini ya karena dia elaborasi sesuatu yang bukan bukan mendalam ya hanya kulit-kulitnya saja ya analysis of speaking material in English textbook sebenarnya kalau eh, bisa meneliti lebih lebih mendalam mengenai materi ini apa namanya topik ini English textbook ini bagus bisa bisa aja kalau si penulis ahli ya tapi bentuknya tidak akan seperti ini menurut saya. Nah ini kan kita lihat panjang sekali dia 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 nulis di sini mestinya
The fact that the teacher still used a textbook as the material in teaching English prove that the teacher have low capability and motivate. Ini kan bukan di bagian result, ini masih di introduction. Fakta-fakta empiris ini kan landasan empirisnya ini mestinya dia buktikan dengan apa sih? Mana sih faktanya, mana datanya, mana faktanya misalnya. Misalnya menurut Kementerian Pendidikan Indonesia atau misalnya menurut lembaga riset ini kebanyakan penggunaan buku ajar bahasa Inggris have low capability. Apa dasar dia kemudian menjustifikasi bahwa guru memiliki kapabilitas yang lemah ya atau kurang motivasi dalam membuat bahan ajar dia sendiri. Mestinya ini fakta, dia kan menyebutnya fakta. Kalau fakta ini mesti punya justifikasi. Ini salah satu indikator bahwa sebenarnya tulisan ini masih perlu di-upgrade lagi. Nah, contohnya lagi, there is no option that teacher should use a textbook. Apa iya? Ya. Ini mesti kalau dalam sebuah tulisan ilmiah itu setiap sentence, setiap expression yang kita tuliskan di sini mesti based on the reality, based on the theory, based on the research misalnya. Mesti kita punya landasan justifikasi tertentu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan jauh sekali ini. Nah, dan kemudian mestinya juga dia punya the result of the study show that all. Nah, ini kan masa di introduction sudah menjelaskan hasil dalam penelitian. Ini evidence bahwa sebenarnya artikel ini masih kualitasnya jelek ya. Nah, ini kita bisa lihat baru di bagian introduction, belum kita bedah sampai kemudian ke ujung ya. Nah, kita juga bisa lihat di referensinya mungkin dia cuma punya 11 referensi. Dan ini semuanya bukan mostly menurut saya masih kurang menelaah mengenai ini ya. Topik utamanya yaitu speaking material misalnya. Ini kalau saya nulis biasanya itu saya punya sekitar 30 sampai 50 referensi di sana untuk satu buah artikel ya. Mungkin saya contohkan lah tulisan saya yang lainnya ya. Ini saya punya berapa referensi di sini. Nah, ini kalian bisa lihat referensi yang saya gunakan ya. Dan ini referensi yang memang expert di bidang topik yang saya tulis yang kemudian saya kutip di sana. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sekitar berapa ya? Hitungnya susah juga ya. Halamannya aja, 3 halaman kan itu. Nah, 3 halaman. Ada 53 referensi yang saya gunakan untuk menulis satu artikel ini ya. Jadi itu bisa dilihat juga dari seberapa banyak kutipan yang diambil oleh si penulis, si authornya. Nah, di sini saya rasa nanti kalau kalian sudah download di Zotero-nya, mana Zotero saya tadi? Zotero-nya keluar pula ya. Kalian bisa cek satu-satu mana yang kira-kira low standard kayak seperti ini atau yang bagus ya. Itu bisa kalian lihat. Tetapi jangan salah, contohnya ini tadi kan saya perlihatkan meskipun ini kan ini kalau dilihat secara sepintas sedikit sekali referensinya, tapi kan cuma 22 ya. Cuman ini ada excuses karena ini kan proceeding. Karena proceeding itu dia hanya memperlihatkan hasil penelitiannya saja. Karena itu dia jumlah halamannya nggak banyak-banyak, biasanya 7, 8. Nah, kalau ini 11 ya. Kalau ini ada excuses lah kalau yang proceeding. Nah, kalau jurnal baru no excuses. Kalau ini seperti apa namanya punya reality ini kayaknya mesti di-upgrade nih Bu. Studies Prodi. Oke. Mungkin itu yang Anda ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Mumpung ada ya, silakan. Suzia. Baiklah, perkenalkan nama saya Suziana Faovia dari TBIA. Ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara membedakan jurnal international and national jurnal? Sebab masih banyak di antara kami mahasiswa yang masih kesulitan dalam membedakan itu. Apakah itu berdasarkan nama jurnal yang ada di jurnal tersebut, kayak harus ada kata international journal kayak gitu. Dan apakah ada satu web atau web yang mana di web itu isinya
international jurnal semua. Terima kasih, Pak. Oke, nice question from Sujianova. Saya akan jelasin bagaimana cara kita mendeteksi apakah ini jurnal bereputasi atau tidak, based on indeksasi ya. Karena kalau ingin melihat lebih jauh ini berkualitas atau tidak, tentu kita baca artikelnya, kita melihat konsistensi dia punya kualitas atau tidak ya. Nah, kalau secara pintas, saran saya share screen lagi ya. Nah, ini contohnya tadi saya sudah download dari Publish and Perish, saya kombinasikan dengan Zotero. Ini kan banyak sekali, ada 200. Nah, kita ingin melihat apakah jurnal ini bagus atau tidak ya. Contohnya begini, kita lihat artikel ini, Differential Context Effects in the Comprehension of Abstract and Concrete Verbal Material. Ini kita lihat dari Journal of Experiment Psychology Learning. Kalian bisa copy paste ya. Dan kemudian search di Scimago. Nah, Scimago. Nah, ini kan saya bilang bahwa jurnal bereputasi di bawah Scopus semua database-nya ada di Scimago. Kalian bisa klik di sini. Kalian search jurnalnya. Nah, kalau dia muncul di sini, berarti ini adalah jurnal yang bereputasi. Tinggal klik. Nah, dia akan muncul di sini. Bahwa dia memang jurnal yang terindeksasi Scopus dengan kuartilnya di sini. Ini Q1 malahan ini. Kalau Bu Melinda Roza bisa nulis di sini, langsung profesornya nih. Profesor saya, Pak. Ya, jadi begitu ya Nanda. Kalau ingin melihat apakah jurnal itu internasional atau tidak, bukan dari nama jurnalnya. Bukan berarti kalau International Journal of apa gitu, Indonesian Journal of apa itu apa dia bukan internasional atau tidak, bukan dilihat dari judulnya, tapi kita melihat dari database Scopus atau Web of Science. Ini yang saya perlihatkan kan cuma Scopus tadi. Scimago ini adalah miliknya Elsevier dan Scopus, jadi kita bisa gunakan Scimago untuk mendeteksi dia apa jurnal internasional atau tidak. Nah, coba saya contoh salah satu artikel di Google Scholar untuk membuktikan bahwa ternyata di Google Scholar ini tidak semua ya, jurnal yang bereputasi masuk dalam sana ya. Contohnya kita lihat, saya ke belakang dulu ya. Misalnya ini, kalau Elsevier udah jelas ya. Ini kalau punya Elsevier, Scopus ya. ini udah Hmm. jelas ini ya. Sage ini biasanya belum tentu juga. Kadang Sage masuk Scopus, kadang juga tidak ya. Sebentar ya, saya cari yang nggak bagusnya, susah juga. Eric ini juga kadang enggak ya. Taylor Apprentice juga enggak. Ini kebetulan saya pakai keywordnya bahasa Inggris nih. Coba lah keyword bahasa Wes. Indonesia. Eh, apa keywordnya ya? Keterampilan Oke, membaca. Ya, akuisisi. Oke, oke. bahasa misalnya. Nah, ini kita jurnalnya apa nih? Yang pakai international jurnal ya, biar international jurnal. Biar kelihatan apakah dia susah juga ya. Giliran dicari nggak dapet. Kalau nggak ketemu sendiri. Nah, ini International Journal of Arabic Language. Apakah Hmm. ini terindeksasi Scopus atau tidak? Coba kita cek ya. Kita search. Nah, sorry, no result were found. Jadi, meskipun dia pakai judul jurnal adalah Internasional. International Journal of Arabic Language, ternyata dia tidak terindeksasi oleh Scopus. Nah, jadi kalian mau determine dia jurnal yang bereputasi atau tidak, itu nggak bisa juga hanya dari judul apa namanya, nama jurnalnya. Ya, mungkin begitu, Ananda. Intinya gunakan website database mereka untuk clarify apakah itu jurnal bereputasi atau tidak. Oke, ada yang lain lagi?
Mau bertanya silakan. Kita sampai 9:30 ya Pak ya. 1,5 jam. Masih lama. Baik, Bu. Oke, silakan. Ada lagi nggak? Coba Naja masalah introduction kayak atau apa gitu. Mumpung beliau ada. Sebentar lagi dah kabur ke Inggris. Kita nggak bisa ngejar lagi. Come on. Sebenarnya di background itu Pak, misalnya kan ada apa beberapa kajian teori yang sudah ada. Apa yang harus kita tulis di background itu terkait dengan kan kita tertarik topik ini di belakangnya di akhir background tuh biasanya kan ada beberapa artikel yang sudah terkait dengan ini gitu. Itu tuh apakah judulnya saja atau bagaimana? Untuk pendukung bahwa kajian ini sudah banyak dikaji orang, terus beda novelty-nya apa gitu dengan kita gitu. Hmm. Ya, membuat diskusi eh, sebuah beberapa konsep atau artikel mengenai topik itu menjadi satu memang itu bagus Bu untuk memperlihatkan bahwa kita punya spesialisasi atau distingsi lah dengan Mm-mm. penelitian-penelitian yang lain yang dan memang memang mestinya kalau sebuah artikel yang bagus di bagian pembahasannya itu pada biasanya di akhir apa namanya di akhir bagiannya itu Production. ada statement mengenai novelty Mm-mm. atau ya kebaruannya lah intinya di sana. Eh, saya sehingga saya ada beberapa komponen yang mesti ada dalam background dalam dalam introduction itu. Yang pertama tadi adalah landasan empiris ya, landasan teoritisnya ya ini mengenai siapa saja yang sudah mengkaji itu kan kita mesti mesti bahas kan tentu kita memperlihatkan bahwa kita punya punya sesuatu yang berbeda yang kita oper dibanding penelitian-penelitian yang terdahulu di sana. Karena itu penting juga kita memiliki database literatur review yang mendalam mengenai ini. Kemudian selain itu, selain teoritis, kita men-statement of purpose, apa tujuan dari tulisan kita. Nah, tujuan penelitian atau tujuan tulisan kita. Dan terakhir kita memperlihatkan letaknya perbedaan tulisan kita dengan tulisan-tulisan orang Hmm. lainnya. Mungkin saya boleh share ya Oke. salah satu artikel yang mungkin kita bisa lihat apakah bagaimana yang bagus menulis sebuah eh, Menurut menulis Bapak artikel dengan skripsi sama aja kan tuh poin-poin di background. sama Bu, karena sama-sama karya tulis Ya, ilmiah tulis kan. kan. Mestinya mestinya sama ya. Mm. Coba kita search mengenai oh tapi di sini biasanya nih mesti kita Bayar saya. atau saya cari di database saya aja Bu. Kira yang mana ya? Nah ini menurut saya ini sebenarnya ini buku ya. Bukan buku ini. Ini malahan artikel Artikel. ya. Ya. Nah Nah ini itu kan nanti. dia punya according to the World Resource Institute. Nah ini kan fakta apa fakta empiris di sana. The Hmm. world has lost about half of its forest cover. Tidak seperti yang di reality tadi kan dia ngasih fakta tapi dia baseless, Iya nggak nggak ada ada kok. dasar di sana. Ya, ini kan dia melihatkan berapa eh, penurunan hutannya dan lain sebagainya. Nah ini kan baru fakta empiris di sini. Nah kita lihat lagi di sini. Ini fakta teoritisnya. Nah, ini baru dia dia masuk ke agent and direct and underlying causes of forest decline. Kan banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah meneliti tentang itu di berbagai setting. Misalnya begini, agennya dalam penelitian Miranda misalnya. Ini kan dia meneliti di daerah Amerika Latin misalnya. Kemudian ada lagi apa namanya? eh, nah, ini
Kartodiharjo dia melihat dari di Asia Tenggara misalnya. Nah, ini ada lagi di Sub-Sahara, mungkin bisa jadi tulisan dia ya. Dan menurut saya di akhirnya ini mesti ada Itu apa? background atau udah isi tuh? Oh iya, sorry Bu. Ini kayaknya dia bukan Bukan apa ya? bukan Ini artikel ini bukan artikel artikel Bu, sorry Bu, sorry Bu. anu bukan buku sih. Ide Iya, iya. itu bukan riset base. Iya, iya, bukan riset base Bu ya. Susah juga nyari ini. Nulisan Bapak aja sih. Tulisan saya Bu. Mm-mm. Kadang saya malu Bu. Eh, Mana ya? gak apa-apa. Saya pengen lihat bagaimana menjelaskan. Sebab gini loh Pak, ada dua Hmm, poin di skripsi ini. Di background itu kan ada beberapa hmm, artikel yang sangat dekat dengan kita, itu yang novelty. ya, Di bab 2 juga setelah teori nanti kan ada kajian literature. literature review. Ya. Nah, apa bedanya gitu loh. Kalau saya Kalau ya, silakan Bu. kalau saya selama ini menjelaskan yang di Hmm, background itu yang paling dekat banget dengan kita. Sehingga melihat ya. perbedaannya. Tapi kalau yang di bab 2 itu kajian Hmm, yang terkait itu semua secara umum gitu. iya, iya, oke. Kalau ini pengalaman saya Bu dan kebiasaan saya Bu. Saya Hmm. nuliskannya ini kan kita lihat dulu apa nah ini fakta 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 di lapangannya ya. Kemudian Hmm. saya kasih legitimasi dengan beberapa beberapa Poin. kutipan, misalnya Ah dari ya. tulisan Topolsky mengenai hubungan antara membaca sama Konteksnya. sama sama sejarah ya, Hmm. historical narratives. Ini kan kemudian saya however ini biasanya sesuatu yang kontras kan Bu. Kita Iya. memperlihatkan ada hal lain yang juga kemudian missing di sana. Ini kita bisa state di bagian apa namanya eh, introduction kita di sana. Dan juga saya perkuat dengan artikel-artikel lainnya. Jadi misalnya Jenkins and Manslow-nya bahkan ada dua artikel yang saya kutip ya. Student must learn to screen narrative decision. Nah, ini saya kutip lagi di sini. Nah, according to Caesar dan lain sebagainya. Jadi eh intinya baru saya di ujungnya ini Bu, ini pengalaman saya Bu ya. Di Hmm. ujungnya ini baru kemudian saya statement apanya apa nama novelty-nya Bu, kebaruannya Hmm. ya. In the Hmm. context of our research, our objective is to bridge the gap Yep. between historical text, student reading motivation, and the development of robust historical thinking skill, which is previous author or previous researcher have not delved deep on this topic. Jadi saya jelasin biasanya di akhir baru saya statement mengenai novelty. Dan Hmm. mengenai theoretical review ini saya biasanya nulis Bu, saya cuman bikin theoretical review kalau saya menulis di penelitian kuantitatif. Kalau Oh, tulisan saya kualitatif, saya tidak akan nulis theoretical review untuk paper saya Bu. Nah, langsung ke topik kan? setelah introduction saya langsung biasanya kalau di kuali saya Hmm. langsung lari ke metode Bu, Method. langsung ke Ah ya. metodenya ya. Hmm. Nah, baru kemudian langsung ke apa namanya? Ke result and discussion. Tapi kalau saya nulis kuanti, kebiasaan saya harus punya landasan teoritis terlebih dahulu untuk menjelaskan setiap variabel-variabel dalam penelitian saya. Contohnya dalam penelitian ini ada variabel apa saja yang saya gali, misalnya Hmm. historical thinking-nya mesti saya jelasin Skill. lebih jauh. Hmm. Karena kalau di introduction kan landasan-landasan kita membuat penelitian ini. Kita tidak menjelaskan lebih dalam kemudian apa sih historical thinking ini, apa indikatornya ya. Kemudian apa sih reading motivation ini, apa indikatornya dan bagaimana kita bisa mengkoneksikan antara variabel y ini kemudian dengan variabel x-nya reading motivation. Nah, dalam konteks belajar sejarah dalam dalam bentuk teks ya. Jadi pola saya sih seperti itu, Bu. Jadi tetap Ya, novelty-nya tuh saya hanya di bagian akhir introduction. background kan? Ah ya. Saya tidak akan mengulang lagi di theoretical review. Theoretical review ini sekedar jelaskan kerangka ide saya untuk menggali eh, penelitian kuantitatif. Tapi kalau saya nulis kuali, saya pasti nggak Ya pernah enggak. nulis theoretical review, Pak. Oke. Ya. Jelas ya, yang lain. Ada pertanyaan lagi? Maaf Bu, waktunya Ya, sudah habis Bu. ya sudah habis. Alvin pasti itu.
Ya, Alvin mau tidur silakan. Sebenarnya Oke. sekarang Alvin Izin sekarang ada Bu. meeting angkatan di KSR, Bu. Oh iya, silakan Alvin. Kita yang lain masih perlu ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Siapa itu? Hanif Bu. Silakan. Eh, pertanyaannya tuh hipotesis kan diperlukan dalam satu penelitian, terutama penelitian yang bersifat eksplorasi, kausalitas atau korelasional. Nah, itu sumber-sumber untuk membuat hipotesisnya tuh gimana tuh, Bu? Hmm, Tanya Pak Atko. Saya Bu ya. Iya. Ya, oke. Baik, Anda Hanif ya. Memang hipotesis itu sangat penting dalam penelitian kuanti utamanya ya. Jadi kan tentu kita bikin asumsi dulu karena paradigma filsafat yang digunakan dalam penelitian kuanti itu kan adalah deduktif. Jadi dari hal-hal yang general dulu digali dari teori ya. Misalnya eh, apa namanya pohon pasti jatuh ke tanah misalnya itu kan teorinya berarti ada satu gaya tarik misalnya yang ada di bumi ya. Tentu hipotesis kita dugaan kita bahwa ada daya tarik yang dari atas ke bawah. Nah, untuk membuktikannya, kita kemudian hipotesis tersebut kita lakukan penelitian. Kemudian kita kita lihat, kita ujikan. Kalau apa namanya? Kalau kuanti kan pasti kita eksperimenkan, kita ujikan kan. Kita ujikan di sana baru kita bisa menemukan apa gaya yang menarik pohon sehingga jatuh ke bumi ya. Kalau bedanya kalau dengan kuali, kalau kuali itu biasanya saya pribadi nggak pernah nulis hipotesis kalau nulis penelitian kuali karena kuali pada dasarnya dia menggunakan filsafat yang induktif. Dia melihat kasus-kasus yang khusus terlebih dahulu, kemudian dia akan komparasikan dengan teori. Jadi memang kan tadi yang kamu sebutkan tadi penelitian korelasional, eksploratory itu kan bagian dari desain penelitian dalam penelitian kuantitatif. Karena itu sangat penting kalau dalam penelitian kuantitatif memiliki landasan teori yang dia menunjukkan bahwa setiap variabel itu punya keterkaitan. Contohnya, apakah ada pengaruh kekayaan terhadap hasil belajar siswa? Itu kan mesti dikaji dulu dari segi teoritis ya. Ada nggak asumsi yang menyebutkan bahwa faktor ekonomi punya pengaruh terhadap hasil belajar siswa? Kalau ada, itu kemudian baru kita punya legitimasi untuk membuat hipotesis bahwa kalau orang kaya, hipotesis kita itu biasanya anaknya lebih pintar. Ya, kalau sebaliknya kalau ekonominya rendah, anaknya lebih apa namanya hasil belajarnya lebih rendah. Itu kan hipotesis, ya. Kan, jadi dalam filsafat deduktif tersebut begitu logikanya. Nah, tetapi kan kalau kita kebalikannya pakai induktif, kita akan melihat kasus-kasus kecil. Kalau secara teori orang kaya pasti anaknya bagus, pintar dan sebagainya. Tapi ternyata ada kasus-kasus khusus yang oh, dia orang kaya tapi anaknya tidak juga pintar. Nah, itulah gunanya penelitian kualitatif. Nah, itu melihat case-case spesifik yang dia anomali dari nature of teorinya ya. Jadi sebenarnya juga bagusnya kita mengkombinasikan keduanya kalau pengen hasil yang komprehensif. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk mahasiswa S1 ya. Tidak Beratan. direkomendasikan ya. Kalau korelasi mungkin hanya korelasi sederhana dulu. Iya, korelasi sederhana. Belum sampai ke case-nya. Ya, yang jelas hipotesis berdasarkan teori. Nggak bisa langsung kita membuat apa kan begitu. Mem mau nanya, Mem. Ya, silakan ke Bapak ya. Ya, Pak mau tanya, Pak. Mengenai kan kita tuh contohnya udah buat proposal gitu kan, Mem. Pak. Terus cara kita menentuin ini tuh kuanti atau kuali itu gimana, Pak? Contohnya udah kita buat kuanti, tapi ternyata hasilnya kuali gitu. Jadi bingung gitu, Pak. Baik. Izin Tujuan menjawab. penelitian. Silakan Iya, Pak oke. Ako. Iya, iya. Eh,
memang menurut saya semua semua fenomena yang ada di bumi ini bisa kita lihat dari kacamata kuali atau kuanti ya. Dan lebih bagus sebenarnya mengkombinasikan keduanya. Nah, jadi kalau sebenarnya kalian yang lebih memahami bagaimana eh, bentuk bentuk riset kalian, keadaan di lapangannya, bagusnya analisa ini dalam perspektif kuali atau kuanti, itu sebenarnya tergantung si peneliti ya. Misalnya ini, kalau kalian ingin melihat hubungan di antara satu variabel dengan variabel yang lain, misalnya, kenapa sih mahasiswa ini malas-malas gitu ya? Kalian bisa gunakan penelitian kuanti untuk menguji coba ya beberapa variabel. Apa ternyata malasnya mungkin karena kedisiplinan. Kalian coba mahasiswa yang disiplin bandingkan dengan yang tidak disiplin. Ya, bisa seperti itu. Ya, eh, jadi kalau tapi kita juga bisa ngelihat ini dari kacamata kuali. Kalau dari kacamata kuali bagaimana? Kalau dari kacamata kuali kita ingin melihat apakah kedisiplinan ini punya kontribusi terhadap motivasi belajar. Ini kita lihat aja mahasiswa atau siswa yang rajin mana, yang dia eh, punya ketekunan mana, sama yang pemalas misalnya. Ini kita bisa bisa lihat secara khusus. Nah, kita kita kumpulkan dia secara khusus, kemudian kita dalami dengan wawancara, dengan observasi, kita amati terus dia setiap hari ya, kita lihat bagaimana perkembangan dia ya. Itu bisa kita lihat dari segi kuali. Kalau dari segi kuanti bagaimana? Kita kita kelompokkan dia dalam beberapa kelompok tertentu ya. Kemudian kita kita ujikan kedua kelompok itu. Ada nggak perbedaan? Ini kelompok yang A dengan yang B misalnya, atau kita lihat korelasi variabelnya menggunakan regresi linier atau menggunakan analisis of variance itu bisa ya. Intinya sebenarnya yang bisa menentukan apakah masalah kalian di lapangan itu bisa dilihat dari dalam kacamata kuali atau kuanti, sebenarnya peneliti sendiri. Nah, ini pentingnya punya insting yang kuat untuk melihat apakah bisa kita melalui kuali atau kuanti. Jadi saya nggak punya tips khusus sih Bu, kalau ini Bu. Ya, oke. Ya. Itu nanti dengar. Ya, ingat tujuan penelitian kita menentukan jenis penelitian kita kan? Nah, kuanti dan kuali jenisnya apa kemarin? Kalau kuanti analisisnya menggunakan rumus, statistik mendalam. Tapi kalau kuali tidak pakai rumus. Ingat, kalau kuanti dia ada hipotesis yang dibuktikan, diterima atau tidak. Kalau kuali kita menjabarkan isi, tidak angka yang menentukan. Ingat kemarin kan? Nah, yang jenis-jenis penelitian murni kuanti kemarin apa? Yang dua pertama apa? Eksperimen, korelasi. Kemudian bisa nanti ke komparatif itu dan survei itu bisa berbentuk kuantitatif. Tapi kalau yang lainnya itu sudah kualitatif. Meskipun datanya data kuantitatif, ingat kemarin. Kalau data kuantitatif, kalau dia dimasukkan rumus sehingga ada hipotesis yang dibuktikan, itu kuanti. Tapi kalau data kuantitatif tapi nanti hasilnya berbentuk uraian, angka hanya menggambarkan kelompok-kelompok untuk kita menguraikan, itu namanya kualitatif. Kan begitu kemarin. Oke, ini nanti saya harapkan outline Anda dikirim ke grup ya, ke Google Classroom. Jadi minggu depan kita sudah membahas proposalnya insya Allah. Oke, masih ada pertanyaan? Saya rasa mungkin cukup ya Pak Afko. Ada penutup gitu Pak Afko supaya mereka bisa menemukan referensi yang bagus gitu. Mungkin terapkan 5 saran saya tadi. Coba kalian kombinasikan kelimanya ya. Karena kalau satu-satu aja itu bakal parsial. Kalian punya referensi yang berkualitas ya. Itu aja sih Bu. Iya, lihat di Ya. masing-masing itu kalau nggak bisa lihat YouTube kan pasti ada ya Pak ya. Iya, bisa juga Bu. Banyak Bisa. sekali tutorial yang menjelaskan mengenai kelima cara itu. Oke. Baik. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Atko. Dari kemarin saya kesulitan bagaimana mengarahkan mereka mencari artikel yang bagus itu karena saya kurang namanya gaptek gitu ya Pak. Oke,
kita ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya malam ini. Nah, silakan Anda mungkin kalau di luar kalau mau nanya Pak Atko langsung boleh nggak Pak? Ya boleh Bu, insya Allah Bu. Boleh kan? Insya Nah, Allah bisa Bu. iya, oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ibu Cantik juga yang memandu kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.